Begitu terus sampai ke la ilaha illallahnya. Kalau kita mau contohkan dari iramanya Bang Salim Bahanan, contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak terlalu panjang ya, dia hanya singkat-singkat aja tapi nadanya pas, nadanya mewakili irama Kurdi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, selamat datang di episode kedua dari seri tutorial azan bagi pemula, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah memulai video di episode pertama tutorial azan bagi pemula. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang fadilah-fadilah muazzin, ya, pahala-pahala yang Allah janjikan bagi para muazzin. Dan teman-teman yang belum menonton video yang pertama, silakan cek dahulu video yang pertama. Kenapa? Karena di video yang pertama itu kita menghadirkan ghirrah di sana. Setelah mengetahui pahala-pahala muazzin, janji-janji Allah bagi para muazzin, insya Allah teman-teman akan punya semangat yang lebih lagi untuk menjadi seorang muazzin. Jadi belajarnya pun lebih getol. Begitu. Nanti setelah video pertama selesai, baru kita bergabung di sini untuk melanjutkan episode yang kedua. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kita hari ini, ya, bagi teman-teman yang belum menunaikan sholat, silakan tutup dulu video ini, letakkan handphone Anda dan pergi berwudu dan tunaikan sholat. Mengapa? Karena pembahasan kita hari ini tidak terlalu penting kalau dibandingkan dengan sholat yang hampir Anda tinggalkan. Dan kenapa? Karena ada jutaan orang di kubur sana yang menjerit memohon ampun kepada Allah dan mohon untuk dibangkitkan walaupun hanya sedetik, hanya untuk mengganti sholat-sholat yang pernah mereka tinggalkan semasa mereka hidup. Maka dari itu, mumpung kita lagi masih diberikan kesempatan untuk hidup, jangan pernah tinggalkan sholat, insya Allah. Dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan sholat, alhamdulillah, ya, yuk kita lanjut video atau pembahasan kita hari ini. Teman-teman semuanya, materi kita yang lalu kita sudah sedikit memberi gambaran bahwa ada beberapa maqamat atau irama-irama yang bisa kita praktekkan dan kita masukkan ke dalam lapas-lapas azan yang akan kita lapaskan, ya. Dan insya Allah di pembahasan kita yang kedua ini kita akan membahas ada 8 macam maqamat yang kita ambil dari irama-irama bacaan Al-Quran, kita aplikasikan ke dalam azan yang akan kita lapaskan. Ada apa aja iramanya? Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih maqamat? Maqamat adalah kumpulan irama-irama untuk membaca Al-Quran. Namun bisa juga kita pakai untuk azan. Ya, yang kita ketahui ada kurang lebih 8 maqamat, ya. Yang pertama ada kurdi, ada azam atau yang disebut juga dengan jiharka, ada juga bayati, ada juga ros, ada hijaz, ada sika, ada nahawan, dan yang terakhir ada sobah. Maka dari itu nanti satu persatu akan kita ulas dan kita berikan contohnya. Ya, barangkali teman-teman ada punya nada yang favorit, nanti kita bisa share di kolom komentar, ya. Oke, kita lanjut videonya. Teman-teman semuanya, kita memasuki ke irama yang pertama, maqam yang pertama atau nagham yang pertama. Itu sama-sama aja, ya, itu cuman beda istilahnya aja, intinya sama aja. Yang pertama adalah kurdi. Irama kurdi ini, ya, sangat familiar juga di Indonesia. Ada syekh-syekh besar, ya, ada Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Misyari Rashid Al-Afasi, punya azan irama kurdi yang sangat fenomenal. Kalau di Indonesia kita juga punya salah satu talenta muda Indonesia yang berbakat, yaitu Bang Salim Bahanan. Ya, beliau juga punya azan irama kurdi yang mantap. Nah, kalau kita mau contohkan irama kurdi itu kurang lebih contohnya seperti ini. Kita ambil contoh dari Syekh Misyari Rashid Al-Afasi terlebih dahulu, ya. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita masuk ke asyhadu allanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu terus sampai ke la ilaha illallah. Nah, kalau kita mau contohkan dari iramanya Bang Salim Bahanan, contohnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak terlalu panjang ya, dia hanya singkat-singkatnya tapi nadanya pas, nadanya mewakili irama Kurdi. Ada juga contoh dari versi Mevlan Kurtisi, kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini Mevlan Kurtisi termasuk yang punya suara tinggi ya, dan dia melapaskan azan ini begitu sempurna, luar biasa. Nanti ketika di hayya 'alas sholahnya, hayya 'alas shalah, حي على الصلاة. Luar biasa. Dan tipe suara kita agak sedikit berbeda. Jadi kalau mau yang versi luar biasanya lagi, langsung tonton di YouTube Mevlan Kurtisi, luar biasa. Nah, itu mereka tadi, Syekh Syarif Rashid Al-Hafasi, Bang Salim Bahanan dari Indonesia, dan Mevlan Kurtisi menganut atau melafazkan azan dengan irama Kurdi. Walaupun mungkin ada versi-versi lain di antara mereka, itu tinggal prakteknya aja. Ketika kita sudah hafal atau sudah mengerti maqamat, ya ada 8 tadi, insya Allah kita tinggal pilih mau lagu mana nih azan subuh, mau lagu mana azan zuhur, asar, maghrib, isya, tinggal kita pilih. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke irama yang kedua. Irama yang kedua kita punya irama azam atau disebut juga dengan jiharka. Kalau kita mau contohkan kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Kurang lebih seperti itu, irama azam atau irama jiharka. Kalau kita mau lanjut yang hayya 'alas sholahnya, hayya 'alas shalah,
حي على الصلاة. Nanti di hayal falah kita bisa variasikan yang tinggi lagi, ya. Tapi kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, untuk irama yang ketiga, kita punya irama bayati. Dan contoh dari irama bayati kalau kita lepaskan ke dalam azan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nanti sampai ke lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, kurang lebih irama bayati seperti itu. Kalau kita, kalau teman-teman pernah ikut musabaqah tilawatil Quran, ya lomba membaca Al-Quran, biasanya qori-qori di sana memulai bacaan Al-Qurannya dengan irama bayati dan terkenal dengan nada yang rendah dahulu. Karena kalau kita sebetulnya sama aja membaca Al-Quran dan juga azan, kita punya trik yang disebut dengan jangan terburu-buru. Ya, biasanya kalau orang-orang yang ikut musabaqah tilawatil Quran, yang azan, yang memahami triknya, mereka ketika permulaan ya, ketika baru basmalah ya, ketika baru ayat pertama, atau kalau azan masih di lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, biasanya masih memakai nada-nada yang simple dahulu, cengkok yang biasa dulu. Nanti puncaknya ketika di hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Begitu. Ya, walaupun ini bukan peraturan yang baku yang wajib harus dilaksanakan ya. Boleh saja kalau dari takbir kita sudah mulai ngegas gitu. Seperti azan yang baru-baru ini viral juga, azan Kashmir. Ada yang mengatakan azan Kashmir, ada juga yang mengatakan azan dari negara Iran. Ya, kita perlu belajar lagi nanti. Azannya itu dari awal sudah ngegas gitu loh. Kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dari awal sudah punya power yang luar biasa, gitu loh. Nanti dan biasanya kalau begini nanti di hayya 'alas shalah al-falah harus lebih power lagi supaya ada klimaksnya begitu loh. Jadi baca Al-Qur'an, azan, ada juga ilmu yang seperti itu. Jadi kita harus punya titik klimaksnya nanti, yaitu di hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Begitu. Oke, kita masuk ke irama yang keempat. Irama keempat kita punya irama ros, yang mana di video pertama kita sudah contohkan ya. Irama ros kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus sampai nanti ke la ilaha illallah. La Selanjutnya, kita punya juga irama Hijaz. Hijaz juga sudah kita contohkan di video pertama ya. Kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti untuk irama Hijaz ini ya saya punya variasi
yang lengkap dari mulai awal sampai akhir, yang mana nanti klimaksnya kita di Hayya 'alal Falah. Tapi nanti kita akan buatkan video khusus ya untuk membahas irama Hijaz yang azannya penuh dengan trik. Dari awal kita santai, kita mulai naik sampai nanti klimaksnya di Hayya 'alal Falah. Insya Allah saya buatkan. Sabar teman-teman ya. Dan selanjutnya kita punya irama Sika. Kalau kita mau contohkan irama Sika itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu terus sampai penutupnya. Oke, selanjutnya kita punya irama Nahawan. Ini termasuk irama yang favorit ya, apalagi di Indonesia. Contohnya juga kita sudah contohkan di video kita yang sebelumnya. Allahu Akbar, terus begitu sampai la ilaha illallah. Itu tadi irama Nahawan. Nah, setelah irama Nahawan, sampailah kita irama yang terakhir. Irama terakhir kita adalah irama Sobah. Irama Sobah ini punya sifat yang lebih dalam lagi kesedihannya. Kalau kita punya irama Kurdi yang sedih, irama Nahawan yang sedih tapi bahagia. Nah, irama Sobah ini irama yang super sedih begitu, lebih dalam lagi sedihnya. Dan kalau kita mau contohkan irama Sobah kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebih seperti itu. Ya, irama Sobah itu yang penting kalau kita baca Al-Quran, kita azan, apalagi subuh-subuh, ya sesuai dengan namanya Sobah, kita akan merasakan kesedihan yang sangat menyayat sekali. Begitu. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi 8 makomats atau nagom yang bisa kita aplikasikan dari bacaan Al-Quran ke dalam azan yang kita lantunkan. Ya, insya Allah setelah ini, setelah belajar 8 makomats tadi, ketika kita berangkat ke masjid sudah bisa bedain dong. Kalau ada azan, oh ini azan Nahawan, oh ini azan Kurdi, oh ini azan Sobah, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti di episode ketiga kita akan praktek langsung, ya, mengambil salah satu dari irama tadi, kita praktek langsung belajar dari A sampai Z-nya azan. Ya, dengan kata lain kita belajar di Allahu Akbarnya sampai dengan La ilaha illallahnya. Maka teman-teman semuanya silakan tulis di kolom komentar, kira-kira untuk episode yang ketiga kita mau pakai irama yang mana nih? Irama Sobah kah, Kurdi, Nahawan, atau yang lainnya? Ya, sekaligus tuliskan juga irama-irama favorit kalian. Tadi setelah kita belajar 8 makomats tadi, pasti punya favorit dong. Nah, silakan tulis di kolom komentar juga ya. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian dahulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan juga yang mau mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Insya Allah ketika saya mengupload video-video berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم مولاي صل عليه مولاي صل عليه مولاي صل عليه صلوات الله عليه